Mbak Hervina gimana kabarnya hari ini? Eh, Sedikit kurang baik Bu. Kurang baik ya. Oke. Tadi ada mata pelajaran apa sebelumnya? Ada bahasa Indonesia Bu. Indonesia seru nggak belajar? Mbak Hervina ada keperluan apa sehingga mengharuskan Mbak Hervina datang menghadap ibu ini? Mau konseling Bu. Konseling. Sebelumnya Mbak Hervina udah pernah belum melakukan proses konseling? Belum Bu. Berarti belum tahu ya apa itu konseling. Oke, sebelum kita masuk ke proses konselingnya, Ibu mau jelasin dulu apa itu pengertian konseling. Jadi konseling adalah suatu proses pemberian bantuan oleh seorang konselor kepada konseli dalam tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi dalam hal ini Ibu sebagai konselor dan kamu sebagai konselingnya. Jadi Ibu di sini akan berusaha membantu kamu menyelesaikan dan mencari solusi dari permasalahan kamu. Gimana, udah paham? Paham. Nah, jadi proses konseling kita ini akan berlangsung selama 30-40 menit ke depan. Sebelumnya Ibu mau tanya, Mbak Hervina di sini datangnya karena inisiatif diri sendiri atau karena ada paksaan? Inisiatif sendiri Bu. Berarti secara sukarela ya datang sama Ibu. Mbak Hervina jangan takut, jangan ragu untuk mengungkapi masalahnya. Ibu di sini memegang erat azas kerahasiaan. Jadi Mbak Hervina silakan secara terbuka menceritakan permasalahannya. Ibu akan menyimpan rapat-rapat untuk rapat-rapat permasalahan yang Mbak Hervina jelaskan dan nggak akan sampai ke telinga orang lain. Sampai sini paham ya Mbak? Paham Bu. Oke. Baik, silakan Mbak Hervina menceritakan permasalahannya. Jadi gini Bu, kan saya itu Pak setiap mau ujian itu selalu cemas gitu, gemeter, jantung berdebu, pikiran itu tidak tenang gitu Bu. Apalagi sekarang kita ini udah mau ujian akhir semester kan Bu, jadi kayak makin memuncak gitu, merasa pikiran tidak tenang gitu Bu. Bisa Mbak Hervina jelaskan pikiran tidak tenang seperti apa ya Mbak Hervina rasakan? Pikiran yang kayak apa ya Bu, kayak ujian akhir tuh kayak monster gitu, menakutkan, takut nanti nggak lulus kalau mau jawaban UAS gitu. Jadi kalau kepikiran itu terus tangan saya tuh jadi basah gitu, makin gemeteran gitu. Baik, jadi permasalahan yang kamu alami itu takut dan cemas dalam menghadapi ujiannya, sehingga ketika kamu melakukan ujian kamu merasa takut, cemas, tangan bergetar sampai basah tadi ya. Lalu kamu merasa kalau ujian itu adalah monster, benar begitu? Iya Bu, sangat menakutkan gitu kalau mau menghadapi ujian. Baik, Mbak Evina sudah menjelaskan permasalahannya. Ibu mau bertanya nih, lalu apa yang Mbak Evina harapkan dari proses konseling ini? Saya tuh cuma pengen kayak perasaan negatif saya mengenai kayak nggak lulus ujian itu bisa hilang gitu Bu. Dan takutan saya itu mereda gitu. Dan saya juga bisa ngerjain ujiannya baik gitu. Baik, pada dasarnya permasalahan yang Mbak Evina alami ini bermula dari pikiran yang muncul dari Mbak Evina yang menganggap bahwa ujian itu adalah hal yang menakutkan, seperti monster. Ibu mau tanya nih, apa sih yang membuat Mbak Evina menganggap bahwa ujian itu adalah monster? Kayak saya ya Bu, ujiannya itu enggak monster, tapi kayak takut nanti nggak bisa memenuhi ekspektasi tinggi orang tua juga Bu. Jadi kayak kalau misalnya nggak terpenuhi kan rasanya menakutkan gitu. Jadi kayak monster gitu Bu. Berarti Mbak Evina merasa takut tidak bisa memenuhi ekspektasi dari orang tua. Orang tua apakah menuntut Mbak Evina untuk selalu lulus ujian? Iya Bu, dan saya tuh seringnya malah tidak lulus gitu Bu. Kan saya ikut bimbel. Di bimbel itu kan tiap 1 bulan sekali, seminggu sekali itu ada kayak tryout kayak
tuh sering nggak lulus. Jadi kayak kalau mendekati ujian tuh semakin kepikiran, semakin terus kepikiran, semakin nggak lulus gitu Bu. Jadi itu yang membuat saya takut juga, dan juga kan saya menanggung ekspektasi orang tua, jadi benar-benar menakutkan. Berarti sejauh ini Mbak Ervina selama tes di bimbel atau di ujian di sekolah belum pernah mendapatkan nilai yang bagus. Kalau untuk mendekati ujian itu iya Bu, semakin nggak bagus sebenarnya. Dari Mbak Ervina sendiri, apakah sudah ada solusi sendiri atau Mbak Ervina berusaha mencari jalan keluar dari permasalahan Mbak Ervina? Saya belum menemukan caranya Bu, bagaimana ya Bu? Ibu mau tanya dulu sebelumnya, Mbak Ervina anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak pertama Bu, anak dari 3 bersaudara. Oh iya, pantas orang tua memberikan ekspektasi yang tinggi ya. Iya Bu. Uh, Mungkin sejauh ini Ibu sudah paham permasalahan Mbak Ervina. Ibu izin mengidentifikasikan kembali permasalahan dari Mbak Ervina. Jadi Mbak Ervina ini mengalami rasa takut dan cemas yang berlebihan ya ketika akan melangsungkan ujian, di mana Mbak Ervina menganggap bahwa ujian ini adalah hal yang menakutkan, kemudian menganggapnya seperti monster. Semua itu terjadi karena Mbak Ervina sering mengalami kegagalan, misalnya di tes, bimbel atau ujian di sekolah, sehingga karena Mbak Ervina menanggung ekspektasi tinggi dari orang tua, sehingga Mbak Ervina merasa takut dan cemas itu terus menerus. Baik, setelah mendengar permasalahan yang sudah Mbak Ervina sampaikan, Ibu memiliki satu strategi konseling yang harapannya mampu mengurangi rasa cemas, rasa takutnya Mbak Ervina tadi, rasa overthinkingnya Mbak Ervina mengenai ujian ini. Apa itu? Bagaimana caranya? Oke. Strategi konseling yang akan Ibu berikan yaitu strategi mindfulness. Sebelumnya Mbak Ervina udah pernah dengar strategi mindfulness? Belum dulu. Oke. Jadi mindfulness ini adalah suatu strategi konseling yang digunakan untuk memberikan kesadaran penuh terhadap konselingnya mengenai kemampuan dirinya, memberikan pemikiran-pemikiran positif terhadap konseli dan membuat konseli merasa tenang, rileks, tidak merasa stres lagi. Udah paham ya Mbak Ervina? Ibu mau persilakan Ervina untuk duduk senyamannya Mbak Ervina. Silakan bersandar gak apa-apa. Oke, Mbak Ervina sudah di posisi duduk yang nyaman? Silakan Mbak Ervina tutup matanya. Sembari Mbak Ervina menutup mata, silakan tenangkan pikirannya, buang segala pemikiran negatif mengenai permasalahan-permasalahan yang sudah Mbak Ervina alami sejenak. Silakan Mbak Ervina tinggalkan dulu sejenak, lupakan dulu, fokus kepada Mbak Ervina saat ini, fokus kepada tarikan nafas Mbak Ervina. Rasakan setiap nafas yang masuk, nafas keluar, nafas masuk. Saya sadari saya nafas masuk. Sadari nafas ini sepenuhnya. Jika Mbak Ervina bisa merasakan nafas yang masuk, Mbak Ervina boleh pegang perutnya. Rasakan setiap nafas yang masuk, nafas keluar, nafas masuk. Saya sadari saya nafas masuk. Rasakan setiap nafas yang keluar, nafas masuk, nafas keluar. Saya sadari saya nafas keluar. Masuk, keluar, masuk, keluar. Rasakan setiap pemikiran-pemikiran positif
Hilangkan setiap pemikiran negatif yang ada di pikiran Mbak Ervina. Rasa takut, cemas yang Mbak Ervina rasakan, sadari sepenuhnya. Sadari ketakutan itu. Ganti dengan rasa kepercayaan diri. Ganti rasa cemas menjadi rasa berani. Rasakan. Bayangkan kalau Mbak Ervina adalah orang yang sangat pemberani. Ujian yang menakutkan yang Mbak Ervina rasakan, yang Mbak Ervina pikirkan. Buang rasa takut itu. Rasakan kalau setiap Mbak Ervina menjalani ujian, Mbak Ervina merasa paling berani. Rasakan setiap kecemasan itu akan berganti. Mbak Ervina pasti mampu. Rasakan. Bilang kepada diri Anda sendiri, saya pasti bisa. Katakan itu di dalam hati Anda. Saya pasti bisa. Ujian bukanlah monster. Saya mampu melewatinya. Meskipun dengan menjalani ujian tidak selalu seturut dengan usaha Anda. Hasilnya tidak selalu sesuai dengan ekspektasi Anda. Tidak selalu sesuai dengan ekspektasi orang tua Anda. Tapi Anda yakin. Anda sudah berjuang sejauh ini. Anda bisa melewatinya. Rasakan. Rasakan setiap kekhawatiran yang Mbak Ervina alami. Mbak Ervina adalah anak pertama, putri sulung yang memegang ekspektasi tertinggi dari orang tua. Bangun pikiran positif di dalam kepala Anda. Mbak Ervina ada saat ini karena Mbak Ervina adalah orang yang tangguh. Setiap permasalahan Mbak Ervina mampu menjalani. Rasakan, bayangkan kalau di masa depan nanti Mbak Ervina bertatapan dengan kedua orang tua. Orang tua menyaksikan Mbak Ervina berhasil. Setiap perencanaan yang Mbak Ervina rancangkan, semua berjalan seturut dengan kehendak Mbak Ervina. Semua keinginan, harapan, juga cita-cita. Bayangkan, Mbak Ervina mampu meraih semua itu. Rasakan setiap usaha yang Mbak Ervina sudah jalankan.
setiap usaha yang Mbak Hervina sudah capai. Mbak Hervina ada saat ini, semua karena Mbak Hervina sanggup. Katakan pada diri Anda, saya adalah orang hebat. Saya pasti mampu menjalani segala pergumulan yang ada. Ujian sekolah itu adalah hal yang mudah saya hadapi. Rasakan kembali ketika Anda sudah mampu mencapai cita-cita, harapan, juga keinginan dari orang tua. Bayangkan Mbak Hervina berdiri di depan orang tua, memperlihatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Tumbuhkan lagi semangatnya. Bangun lagi pikiran-pikiran positifnya. Orang tua Mbak Hervina pasti akan bangga. Rasakan setiap prosesnya. Nikmati setiap pergumulannya. Ujian adalah latihan. Mbak Hervina pasti bisa. Latih lagi. Tumbuhkan motivasi lagi. Semua akan terlalui. Sekarang, rasakan kembali nafas yang masuk, nafas keluar, nafas masuk. Saya sadari saya nafas masuk. Rasakan kebahagiaan itu, ketenangan, kepercayaan diri bahwa Mbak Hervina pasti bisa. Sudah merasa tenang? Silahkan Mbak Hervina buka matanya. Rasakan ketenangan yang ada. Sudah lega? Silakan Mbak Hervina kembali ke posisi duduk yang awal. Gimana perasaannya Mbak Hervina? Udah agak mendingan dan saya sudah sedikit normal dan pikiran saya sudah agak tidak fokus ke Karena Mbak Hervina sudah merasa tenang, merasakan bahwa permasalahan Mbak Hervina dapat diselesaikan. Baiklah Mbak Hervina, itulah tadi terapi mindfulness yang Ibu berikan kepada Mbak Hervina, yang harapannya mampu memberikan rasa tenang, merelekskan pikiran, memberikan pemikiran positif. Kiranya apa yang sudah Ibu beri tadi, yang sudah kita latihkan, yang sudah Mbak Hervina terapkan tadi, dapat Mbak Hervina terapkan juga nantinya ketika Mbak Hervina diperhadapkan kembali dengan ujian seperti yang sudah Mbak Hervina jelaskan di awal tadi, ketika Mbak Hervina merasakan ketika Mbak Hervina menghadapi ujian, Mbak Hervina merasakan tangan basah, jantung yang berdebar-debar, tangan bergetar. Ingat kembali apa yang sudah kita latih tadi. Ketika Mbak Hervina menghadapi hal itu,
nafas yang menghembuskan, sehingga dengan latihan nafas tadi juga dapat memberikan rasa tenang, mengurangi rasa cemas yang Ervina alami. Baiklah, semoga Mbak Ervina bisa menerapkan terapi ini meskipun tidak bersama dengan saya. Mbak Ervina mampu menerapkannya sendiri di rumah dengan menenangkan pikirannya, merasakan setiap hembusan nafas, dan juga membuang segala pikiran-pikiran negatif yang ada di benak Mbak Ervina. Oke, udah lega ya Mbak Ervina ya? Oke. Dengan Mbak Ervina mengetahui terapi tadi, dan juga Mbak Ervina saat ini sudah merasa lebih tenang, lebih rileks lagi. Ibu harap Mbak Ervina dapat mengelola kembali emosinya tadi, mengelola kembali pemikiran-pemikirannya tadi. Jadi semangat lagi ujiannya, semoga memperoleh hasil yang baik ya setelah ini. Oke, demikianlah proses konseling kita ini. Terima kasih Mbak Vina ya sudah mempercayakan Ibu untuk membantu Mbak Vina dalam menyelesaikan masalahnya. Tadi juga sudah Ibu berikan tadi juga udah Ibu berikan terapi mindfulness, silahkan diterapkan sendiri di rumah. Sampai jumpa di proses konseling berikutnya. Nanti kalau Mbak Vina ada masalah lagi atau mau melanjutkan lagi tentang permasalahan belajarnya Mbak Vina, boleh sekali datang ke Ibu ya, jangan sungkan-sungkan ya Nak. Terima kasih banyak Bu karena sudah mendengarkan permasalahan saya dan memberitahu saya bagaimana cara pelajaran ini supaya saya bisa mengurangi kecemasan dan kadang-kadang saya saat ujian. Terima kasih ya Bu. Semangat ya ujiannya ya. Kalau gitu izin masuk kelas ya Bu. Oke, silakan. Terima kasih Mbak Vina.